Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kali ini kita ada di bab tenses nih yang penting banget dan menarik banget untuk kita pahami, yaitu tentang simple past tense. Nah, di semester kemarin ketika membahas descriptive text, kita juga sudah membahas tentang simple present tense. Nah, apa bedanya nanti sama simple past tense itu kalian harus benar-benar paham ya. Kalau belum nonton video yang simple present tense, Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box. So please check that video out, dipahami dulu dengan baik baru masuk ke video kali ini. Karena kalau enggak nanti bulet gitu. Oke, without any further ado, let's get started. Oke, sekarang kita mulai yuk. Kapan sih kita pakai simple past? Nah, we use simple past when we are talking about an action that took place at a specific point in the past and that now is finished. Jadi ini ya poin penting banget ini. Jadi kejadian kita pakai simple past adalah kejadian yang terjadi di masa lalu dan selesai kejadiannya di masa lalu. Kalau kita mau buat gambar, masih ingat gambar ini? Ini kan part past, yaitu bagian masa lalu. Ini part now, bagian sekarang. Yang ini part future, bagian masa depan. Nah, titiknya untuk simple past itu di sini. Udah di sini satu tok titiknya. Kalau kamu buat titik di sini dan di sini nanti berubah lagi tensesnya. Itu nanti akan kita pelajari di kelas 11. Jadi harus dipahami ya, titiknya cuma satu di sini aja. Jadi kejadiannya terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu tersebut. Nah, contoh-contohnya kalimat yang pakai simple past adalah kata I walked home yesterday. I went to Jakarta last year. My mother told us a story 2 days ago. Ini akan kita bahas yang warna biru maksudnya apa, yang warna kuning ini nanti maksudnya apa ya. Kita lihat note-nya dulu. Note itu ya, the simple past is formed in different ways for regular and irregular verbs. For regular verb there is a rule, but in irregular verb there is just something you have to memorize about. Maksudnya apa? Jadi kata kerja untuk simple past, contohnya ini kayak kata walk, di sini kata kerja, when di sini kata kerja, told juga kata kerja, itu nanti dibagi jadi dua tipe. Verbnya itu nanti akan dibagi jadi dua, yaitu yang namanya regular verb dan irregular verb. Yang regular itu nanti ada rumusnya, tinggal kamu tambah ed aja di belakang kata kerjanya. Tapi irregular dia tidak punya rumus. Cara satu-satunya gimana? Cara satu-satunya harus dihafalkan. Ada list khususnya sebenarnya untuk irregular verb. Nanti kalau Miss bisa, Miss akan linkkan webnya mungkin yang ngasih list of irregular verb di card kanan atas dan juga nanti di description box ya. Please check that video, link out. Mungkin semoga bisa membantu karena biasanya banyak yang salah di yang irregular verb. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan dulu ya. Oke, nah ini ada beberapa cara untuk kalian tahu kalau ini pakai simple past. Biasanya di kalimat tersebut ada kata yesterday yang artinya kemarin, atau titik-titik ago, misalnya 2 days ago, 5 months ago juga bisa. Kata last titik-titik juga bisa, last night, last year gitu, atau in titik-titik yang diikuti waktu lampau. Misal sekarang tahun 2021 kamu ngomongnya in 2020, there was a coronavirus spreading all over the world, bisa kan udah lampau terjadinya. Itu mengindikasikan kalau ada kata-kata ini, keterangan waktu ini kita bisa pakai simple past. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Untuk simple past yang afirmatif atau untuk kalimat positif kita bagi dua nih. Bisa pakai yang pakai to be kita artikan adalah ya di sini, adalah. Kemudian bisa yang pakai kata kerja. Kata kerja itu yang melakukan sesuatu, baik itu yang nanti kata kerja regular atau irregular yang tadi sudah Miss singgung sedikit ya. Jadi ada dua, kalian harus teliti gitu supaya nggak kebalik-balik. Kita lihat ke contohnya ya. Contohnya yang pertama itu yang pakai to be, yang kedua dan ketiga itu yang pakai kata kerja. Contoh pertama, Susi Pujiastuti was the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2016. Nah, Bu Susi Pujiastuti adalah Menteri Kemaritiman di tahun 2016. Kan ini pakai to be karena di sini kita artikan adalah. Dan kejadiannya ini ada in 2016, sudah lampau. Makanya ini pasti pakai simple past.
Yang kedua, kita lihat she read a Harry Potter book yesterday. Ada kata yesterday mengindikasikan ini pasti pakai simple past. Kalau pakai simple past kita pakai verb yang tipe kedua. Untuk kata read sendiri itu termasuk yang irregular verb ya. Jangan salah. Read itu untuk ada tipe verb itu ada 3 ya, verb 1, verb 2, verb 3. Kita itu pakainya di sini untuk simple past, kalau simple present pakainya yang ini. Sedangkan untuk read itu simple verb 1, verb 2 dan verb 3-nya itu sama, tapi mengindikasikan arti yang berbeda-beda tergantung keterangan waktunya ini tadi, titiknya di mana itu. Terus misalnya kita lihat contoh ketiga. Kalau contoh ketiga ini termasuk yang regular verb. Karena regular itu tinggal kita tambah ed aja dari kata kerja bentuk pertamanya. Kita lihat contohnya ya. They watched a new movie 2 days ago. Lihat dulu ada keterangan waktu 2 days ago, berarti pasti pakai simple past. Sedangkan kata watch itu verb satunya adalah watch kayak gini. Verb 2-nya karena ini regular tinggal ditambah ed. Sedangkan untuk verb 3-nya kalau verb 2-nya udah ditambah ed, verb 3-nya juga sama biasanya. Jadi juga watch. Gampang ya. Untuk yang regular ini gampang banget, tinggal kamu tambah ed aja. Seperti itu. Terus untuk to be sebenarnya di simple past kita punya 2 tipe to be, yaitu pakai yang namanya was sama were. Kalau di simple present kemarin kita punya 3 ya, is, am, dan are. Tapi untuk simple past cuma ada 2, was atau were. I itu kalau di simple present pakai am, di sini kita pakai was. He, she, it pakai is, sekarang juga pakai was. Sisanya pakai were. I, we, you, they-nya pakai were. Contohnya, I be a student last year. Kita lihat dulu ada kata last year. Berarti ini mengindikasikan kalau ini simple past. Pertanyaannya pakai be. Nah, to be-nya untuk I apa? Untuk simple past pakai was. Jadi yang benar kalimat ini adalah I was a student last year. Nomor 2, we be happy yesterday. Yesterday mengindikasikan ini pakai simple past. Kita lihat pronoun-nya yaitu we. Berarti we kita pakai to be were. We were happy yesterday. Number 3, lihat keterangan waktu 2 days ago. Berarti pasti pakai simple past. Kemudian kita lihat pronoun-nya yaitu she. Berarti pakainya was. She was tired 2 days ago. Gampang ya untuk yang to be ini harus nggak boleh kebalik. Terus kita bahas yang kalau pakai verb. Ada 2 ingat, ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular to make the past tense of regular verb which is add ed or d aja. Contoh kapan pakai ed, kapan pakai d. Kalau yang pakai d itu kalau katanya, kata dasarnya itu sudah ada huruf e di akhirnya. Kayak kata live itu kan diakhiri huruf e ya. Berarti untuk membuat verb 2-nya tinggal kita tambah huruf d aja. Jadi lived. Kalau kata yang pakai ed itu akhirnya bukan pakai kata walk misalnya kan akhirannya huruf k. Ya udah kita tambah ed, walked. Listen juga sama kasusnya, tidak ada ed di huruf e di akhirnya, berarti kita tambahnya ed. Listen, listen. Nah ini untuk membedakan sama yang simple present tense, Miss punya 2 contoh kalimat. Yang pertama, I live in Semarang now. Saya tinggal di Semarang sekarang. Karena keadaan sekarang itu kita pakainya yang present. Present kan artinya sekarang. Tapi kalau kamu ceritanya last year, tahun lalu. Kalau tahun lalu berarti kan sudah terjadi di masa lampau. Karena sudah terjadi di masa lampau, kita pakai yang past. So, yang ini pakainya I lived, tinggal ditambah D. I lived in Bandung last year. Semoga bisa dipahami ya kedua contoh ini. Kemudian kita lihat yang untuk irregular verb yang tidak beraturan. The verb changes in the past tense of irregular verbs itu sangat tidak beraturan dan tidak bisa diprediksi. Contoh di verb 1 kata go, verb 2 bisa tiba-tiba jadi went. Verb 1-nya have, verb 2-nya jadi had. Verb 1-nya make, verb 2-nya jadi made. Jadi benar-benar tidak ada pola spesifik yang bisa diikuti. Jadi satu-satunya cara adalah kalian lihat di listnya irregular verb. Gitu ya. Contoh nih.
Yesterday I went to Jakarta. Nah, kata went itu menunjukkan kalau ini adalah verb 2-nya dari go, which is go adalah verb 1. Kenapa pakai verb 2? Karena pakai kata yesterday, sudah mengindikasikan masa lalu. Lagi contohnya, Tom slept last night. Karena ada kata last night mengindikasikan past tense, berarti verbnya di sini harus pakai verb 2. Nah, kata verb 2 dari sleep kan verb 1 ya, verb 2-nya sleep adalah slept, karena ini irregular, nggak bisa cuma ditambah ed aja. Lagi contoh ketiga, Lucy came to the party a few months ago. Nah, kata ada ago nih kan, titik-titik ago berarti pasti pakai simple past. Verb 1-nya dari come adalah come, sedangkan verb 2-nya karena tidak beraturan, irregular, jadi came, huruf O-nya diubah aja jadi A, jadi came. Seperti itu ya kalau untuk irregular verb, jadi harus hati-hati dan teliti. Ini ada contoh lagi, misalnya kata smile kan diakhiri huruf E, dan alhamdulillahnya kata smile ini regular, jadi kita tinggal tambah huruf D saja untuk membentuk ini menjadi verb 2. Smile ini verb 1, smiled itu verb 2. Kalau yang irregular contohnya kata eat, ini verb 1 dan verb 2-nya jadi at. Jauh banget dari verb 1 ke verb 2. Nah, ini makanya harus benar-benar dihafalkan. Sekarang untuk yang membentuk ke kalimat negatif. Simple past untuk kalimat negatif sama juga dibagi 2. Kalau dia pakai to be, berarti was atau were ditambah not, baru diikuti sisa kalimat. Kalau dia pakainya kata kerja, keluar kata didn't. Untuk semua pronoun, I, we, you, they, he, she, it, semua pakai didn't. Kemarin di simple present, itu kan kalau I, we, you, they pakai do, he, she, it pakai does. Kalau ini semuanya sama pakai did. Tinggal ditambah not, kemudian diikuti verbnya. Nah, ini yang banyak salah. Ketika kamu sudah mengeluarkan did, verbnya kembali ke bentuk pertama. Jadi mau itu regular, mau itu irregular, di verb 2, dia kembali ke tipe pertama lagi. Seperti itu. Kita lihat contohnya yuk. Susi Pujiastuti was not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2016. Ini kalau kita pakai contoh yang to be. Setelah to be kita tambah not. Gampang ya, was not. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 itu kita pakai yang kata kerja. She didn't read Harry Potter book yesterday. Ketika kamu sudah keluar kata didn't, ini bentuknya harus ke verb 1 lagi. Untuk yang nomor 2 mungkin nggak begitu kelihatan ya, karena tadi verb 1 dan verb 2-nya read sama. Kita lihat yang nomor 3, yang they didn't watch, ini ya, tadi kalau kalian ingat kalimat positifnya katanya adalah watch, pakai ed, ya kan? Di slide-slide sebelumnya tadi sudah kita bahas ya. Nah, ketika keluar kata didn't, ed-nya hilang, jadi kembali ke watch lagi, didn't watch a new movie 2 days ago. Gitu ya, jadi perhatikan yang penting adalah ketika kamu pakai yang didn't ini, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama lagi. Untuk yang interrogatif sama juga, punya 2 tipe, pakai to be sama yang pakai did. Untuk yang pakai to be berarti tergantung dari subjeknya dari kalimat interrogatif tersebut. Misal kata Susi Pujiastuti, berarti dia kan she. Ya kan, karena dia she berarti to be-nya adalah pakai was, tinggal kita taruh aja was. Kemudian untuk kata you itu kan pakai to be-nya were, berarti tinggal taruh aja to be-nya were you new staff of Wall Street last year, nih ya sebagai keterangan waktu. Nah, untuk yang pakai kata kerja kita tinggal tambah kata did aja di depan subjeknya. Untuk semua pronoun sama, I, we, you, they, he, she, it sama semua, hanya pakai did. Contohnya, did she read a Harry Potter book yesterday? Nah, terus yang harus diperhatikan lagi ini ya, setelah kata did itu kembali ke verb tipe pertama. Did they watch a new movie 2 days ago? Sama, ini kata watch, ed-nya hilang karena sudah keluar did, seperti itu. Sekarang saatnya latihan yuk untuk mengerjakan simple past.
Di sini Miss punya 5 kalimat yang bisa kalian lihat ya, nanti perubahan-perubahan kata kerjanya atau to be-nya. Kita lihat dari nomor 1, my brother ran at the running track last week. Ada kata last, berarti ini mengindikasikan bahwa ini adalah simple past. Kemudian di sini kata run, R-U-N itu adalah verb 1. Karena ini kita mintanya simple past, berarti kita butuhnya pakai verb 2. Kalian bisa cek di list yang irregular verb, kata run itu verb 2-nya jadi ran, R-A-N. Karena ini irregular, jadi nggak bisa cuma ditambah ed aja. Yang benar untuk kalimat ini adalah my brother ran at the running track last week. Nomor 2 ada kata last lagi nih, kemudian ada tanda tanya. Berarti ini yang diminta adalah kalimat tanya dengan simple past. Terus kita lihat di dalam kurung ada kata see. Di dalam kurung pakainya see ya, bukan be. Kalau kayak nomor 3 dalam kurung be, itu yang diminta pasti to be. Sedangkan kalau dalam kurungnya bukan kata be, berarti yang diminta itu adalah kata kerja. Untuk kata kerja dalam kalimat tanya kita keluarkan kata did. Kemudian diikuti subjeknya Lisa. Terus yang harus hati-hati di sini ya, kata see. Kata see kalau sudah keluar did itu kembali ke bentuk pertama, jadi tetap see. Untuk kalau kalian cek verb 2-nya see adalah kata saw, S-A-W. Ini nggak bisa dipakai ya karena sudah ada kata did. Seperti itu ya, jangan kebalik. Jadi nomor 2 yang benar adalah kalimatnya did Lisa see her car last night? Number 3, why be not you at the meeting last night? Ini agak tricky. Ada kalimat tanya, ada not, ada be. Berarti ini pakainya mintanya kalimat tanya dengan to be untuk simple past tense. Ada kata last juga kan mengindikasikan ini simple past. Kita lihat to be-nya untuk kata you. Untuk you kita pakai to be were. Terus masukkan not-nya. Jadi why weren't you at the meeting last night? Segampang itu sebenarnya, tapi harus hati-hati ya. Kemudian nomor 4, I'm sure you not meet Carol last night. Ada last lagi, berarti pasti pakai simple past lagi. Nah, di sini pakai kata not dan yang di dalam kurung adalah kata meet, bukan kata be. Berarti ini pakainya to do. To do-nya apa di sini? Untuk simple past kita hanya mengenal did ya. Tinggal kita masukkan did tambah not. Terus karena sudah keluar did, meet-nya juga tetap didn't meet Carol last night. Tapi kalau misalnya di soal ini nggak ada kata not nih, berarti kalimatnya kata meet ini, kan ini meet verb 1. Karena tidak ada not-nya harus kalian ubah jadi verb 2. Verb 2-nya meet itu termasuk ke irregular verb, jadi kata met. Berubah terserah dia sendiri. Gitu ya, karena yang ini berubah karena kenapa ini tetap meet dengan 2e, karena di sini ada kata did. Sedangkan kalau nanti nggak ada kata did-nya itu berubah jadi verb 2 yaitu met. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya didn't meet. Next, number 5, kata she wear red dress yesterday. Ada kata yesterday mengindikasikan ini pasti pakai simple past. Nah, kalau gitu kata wear ini kan verb 1. Kalau simple past kita harus ubah jadi verb 2. Verb 2-nya untuk wear adalah ini irregular juga, silahkan cek listnya, yaitu jadi wore. She wore a red dress yesterday. Gitu ya. Di sini nggak ada contoh yang pakainya yang regular. Kalau ada misal kata like gitu misalnya, itu kita kalau itu yang di dalam kurung adalah kata like, dia itu verb 1-nya like, verb 2-nya jadi tinggal kita tambah d aja, liked. Seperti itu ya, gampang kok. Kalau yang regular, yang perlu kalian pahami justru yang irregular, harus apal seperti itu. Okay students, this is the end for simple past tense material. I hope this video is helpful for you, and if you have any further question, please let me know in the comment section down below, or maybe you want to share some list of the regular or irregular verb list. It will be very helpful for your friends. Thank you so much for having me today, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.